Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Dian dan juga Ibu Nia. Selamat Siang, siang, Pak. Bapak. Oke, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Nia. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan santai namun tetap bermakna. Silakan Baik, Ibu Nia boleh memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak. Perkenalkan, saya Nia Kurniasi, mahasiswa PPG. Beberapa hari lalu saya melaksanakan praktik mengajar di kelas 4. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi dan pengalaman saya ketika mengajar kemarin. oke, Oke. baik. Jadi Bu Nia telah melaksanakan praktek ya Bu di kelas Iya. 4. Nah, baik, kami ingin mendengar Ibu pengalaman Ibu ketika mengajar di kelas kemarin. Ceritakan bagaimana proses yang Ibu lalui pada pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Monggo. Secara umum, saya merasa senang sekaligus tertantang. Hmm, Senang karena dapat berinteraksi langsung dengan siswa, dan tertantang karena harus mengatur jalannya pembelajaran di kelas. Baik. Dari perencanaan yang saya buat, saya menyiapkan RPP, media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Namun dalam pelaksanaannya, saat itu saya merasa pengelolaan waktu kurang baik, Oh, baik. sehingga kegiatan penutup tidak dapat berjalan sempurna dan maksimal. Pada pelaksanaan pembelajaran, Hmm, saya menggunakan metode diskusi kelompok. Sedangkan sebagian siswa sangat antusias ketika itu. oh, iya. Tetapi ada juga yang masih kurang fokus dan cenderung bercanda. Untuk evaluasi, saya memberi soal yang bervariasi. Mm-mm. Namun ternyata beberapa siswa kebingungan memahami instruksi yang saya berikan. Oh, begitu. Itu membuat saya sadar bahwa kalimat instruksi yang saya buat harus lebih disederhanakan. Oh, baik. Dari pengalaman itu, saya menyimpulkan bahwa saya masih perlu belajar tentang manajemen waktu, Hmm, kejelasan kalimat instruksi yang diberikan, serta mm-mm. pengelolaan kelas. Demikian, Pak. Wah, luar biasa, menarik sekali Bu Nia. Wah, Ibu, punten, saya ingin tahu lagi lebih jauh lagi, Bu. Setelah Ibu melakukan proses pengajaran tadi di kelas, bagaimana nih Bu? Perasaan yang Ibu alami setelah mengajar untuk pertama kalinya di kelas itu. Bagaimana Ibu perasaannya? Perasaan saya campur aduk, Pak. Campur aduk ya Ibu, Masya Allah. Ya, Terus bagaimana Ibu? saya bangga karena bisa mengajar langsung, tetapi juga saat itu gugup dan khawatir, Oh, apakah siswa saya bisa memahami materi yang saya berikan dengan baik atau tidak, begitu. oh begitu. Wajar Ibu kalau merasa seperti itu mah. Nah, menurut Ibu nih kayak gitu. Apakah pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang ada di RPP Ibu? Sebagian besar sudah sesuai, Pak. Kegiatan inti berjalan sesuai rencana, Ya, hanya saja bagian penutup heeh. terlewat.
karena waktunya habis lebih Oh dulu. gitu. Baik gitu. Nah, satu lagi Bu, saya pengen dengar dari Ibu. Bagian yang tersulit atau bagian yang paling sulit yang Ibu alami ketika mengajar di kelas kemarin. Itu di bagian mananya, Bu? Bagian yang paling sulit ketika itu adalah mengendalikan perhatian siswa. Oh iya, baik. Ada beberapa siswa yang mudah terdistraksi Mm-mm. dan membuat suasana di kelas jadi agak ribut. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi terdeteksi itu ya Bu ya. Oke, Ibu, itu pengalaman yang sangat 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 berharga Ibu. Saran saya Ibu, nanti Ya, Pak. sebelum mengajar nih, buat alokasi waktu yang lebih detail lagi Bu. Sehingga saat siswa mulai tidak fokus, gunakan variasi aktivitas singkat itu, Bu. Misalnya nih, Bu, Ibu membuat kuis apa pertanyaan-pertanyaan cepat atau kuis-kuis sederhana gitu, Bu. Sehingga bisa mengalihkan dan menarik perhatian siswa lagi. Sehingga nantinya siswa akan lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Begitu ya, Ibu? Ya, baik, Pak. Terima kasih saran Iya. masukannya. Iya, baik. Saya juga sependapat ya dengan Pak Dian selaku guru pamong. Jadi refleksi Ibu sudah baik, sudah cukup baik. Ibu mampu melihat kekuatan dan juga kelemahan secara jujur dan terbuka. Akan tetapi, refleksi sebaiknya juga mengarah kepada strategi perbaikan yang konkret. Misalnya, saya beri contoh, untuk manajemen waktu. Nah, Ibu bisa coba untuk membuat checklist pada setiap tahap pembelajaran dengan durasi yang jelas. Lalu untuk instruksi soal misalnya, Ibu bisa menggunakan kalimat singkat dan berikan contoh sebelum siswa mulai mengerjakannya. Kemudian untuk pengelolaan kelas. Nah, coba berikan peran kepada siswa. Misalnya kalau saya boleh usul, Bu, jadi juru bicara kelompok atau penulis hasil diskusi. Nah, Nah, dengan begitu mereka merasa bertanggung jawab dan lebih fokus. Kalau strategi ini diterapkan, saya yakin praktik berikutnya akan jauh lebih baik. betul Bapak. Iya, terima kasih Pak Robert, Pak Dian. Terima kasih banyak atas masukan dan saran yang diberikannya. Saya akan berusaha memperbaiki alokasi waktu, memperjelas instruksi, dan mencoba variasi strategi agar siswa lebih terlibat, serta akan mencoba semua yang sudah disarankan oleh Pak Robert tadi. Semoga pada praktik berikutnya saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Wah, Terima bagus kasih. Ibu, luar biasa. Semangat terus ya Ibu. Ingat Bu, saya hanya bisa bilang seperti Ibu. Refleksi dan evaluasi itu sangat-sangat penting Bu. Dari pengalaman yang Ibu sudah lakukan seperti ini gitu ya Bu ya, nantinya seorang guru akan tumbuh menjadi guru yang lebih profesional lagi. Nah, saya harapkan Ibu tetap semangat nih dan inovasinya tetap akan bertumbuh terus gitu ya, sehingga Oke. Ibu nanti menjadi guru yang profesional. Terima kasih Pak Dian, Pak Robert. Sama-sama Salam. Ibu. Iya, betul sekali ya, Ibu. Jadi saya sangat menikmati diskusi hari ini. Terima kasih untuk diskusi yang sudah terjalin. Mari kita jadikan refleksi sebagai bekal untuk perbaikan ke depannya. Baik Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Bapak.